memancing ikan di pinggir kolam. Dapat ikan, ikannya sepat. Bapak Ibu yang menjawab salam, saya doakan bahagia dunia akhirat. Oh, cakep ya. Jahe kencur obat mujarab. Badan sehat hilanglah lelah. Rasa syukur harus diucap dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu calon jamaah haji tahun 2025, 26 atau mungkin 27 yang berbahagia dan muliakan Allah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan begitu banyak nikmat kepada kita. Kita dibangunkan oleh Allah. Tadi malam kita sempat sholat tahajud. Pagi ini juga mungkin sudah sempat baca Quran. Sholat subuh jamaah di masjid. Kemudian kita datang di IPHI ini setengah 6 Masya Allah. Dan nanti sampai jam 7. Dan insya Allah semua yang hadir ini dalam keadaan tetap semangat, dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Termasuk kantongannya nggih sehat nggih? Alhamdulillah. Hah? Dari jawabannya kelihatannya ndak punya hutang nggih? Alhamdulillah. Pun lunas kabeh nggih? Alhamdulillah. Luar biasa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada kutuah teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Monggo Pak Tris. Masya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia dan muliakan Allah, saya mendapatkan tema tentang pelaksanaan umroh ya. Sebelumnya saya intermezzo dulu ya Bapak Ibu. Intermezzo dulu, tapi ada satu doa dulu ya. Jadi ada doa yang insya Allah ini sering dilafadzkan oleh Nabi, dan harapannya doa ini juga sering kita lantunkan dalam keseharian kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan beri kemampuan kepada kami untuk bisa mengikuti. Tunjukkan yang salah itu salah dan beri kemampuan untuk bisa menghindari. Ini penting. Ya, penting. Apalagi ketika kita nanti di tanah suci. Masya Allah. Yun ngapunten, tanda-tanda kebaikan dan keburukan di sana juga ada. Ya. Mohon maaf. Semuanya kita harapannya bisa mengikuti. Ya. Kita bisa mengikuti. Masya Allah. Semangat gitu ya. Karena yang ngapunten mungkin karena kendala bahasa di sana kita yang hanya bisa melihat tanda, oh misalnya toilet, ini gambar wong lanang, gambar wong wedok. Kalau gambar wong lanang itu ya podo-podo jilbab, pakai apa? Kayak jilbab gitu ya. Jadi kayak pakai penutup, tapi ya dari wajahnya kan kelihatan, oh ini wajah wong lanang, ono jenggote kan gitu kan. Nah, oh berarti ini toilet laki-laki, jangan sampai salah. Jadi tanda-tanda itu jelas di hadapan kita dan semoga kita bisa mengikuti. Karena nyun ngapunten, keseharian kita kadang kita ini tidak bisa membedakan tanda. Banyak ibu-ibu yang naik sepeda motor ngesen kanan belok kiri. Ada ya gitu ya. Jadi ngesen kanan belok kiri. Saya pernah mengikuti motor itu ngesen kanan saat kel alon-alon belok kiri. Waduh iki ya serapopo. Di Solo itu juga ada, di depan Wonder itu ada naik mobil, harusnya ya, dia ngesen kanan mau masuk gang, sepeda motor yang berlawanan arah itu harusnya ngerem. Iya, harusnya apa? Ngerem. Tapi enggak ngerem ya. Nah, itu enggak ngerem. Apa yang terjadi? Itu neng Solo ya, ini di Solo ya. Akhirnya tabrakan ya ini.
Intermezzo aja. Bapak Ibu, insya Allah yang hadir ini semuanya konsentrasi ya. Konsentrasi itu fokus. Fokus. Insya Allah. Apalagi ibadah haji memang harus fokus. Maka ketika ibadah haji itu yang fokus, dia tidak mendapatkan dam. Nanti di berikutnya kan ada pembagian haji. Haji itu kita ada ifrad, tamatuk dan kiron. Kita ini yang tamatuk ya. Kalau di Indonesia itu yang tamatuk. Tamatuk itu kurang fokus. Artinya apa? Antara umroh dan haji itu memang jadi dalam satu rangkaian. Itu kena dam. Yang tidak kena dam itu apa? Yang ifrad. Artinya ketika bulan haji itu hanya melakukan haji saja, tidak pakai ihram, berarti fokus. Maka yang fokus itulah yang tidak mendapatkan dam gitu. Jadi umrohnya di bulan di luar haji. Ini orang Arab. Kalau orang Indonesia ya eman-eman ya. Karena corona mau haji dok tidak pakai umroh. Nah, makanya kita umroh sekaligus haji. Maka kita dapat kena dam, kena apa? Kena denda. Kenapa kena denda? Ya karena memang ibadah kita kurang atau tidak fokus. Ya, yang tidak kena denda itu yang fokus. Artinya di bulan haji itu memang hanya ibadah haji yang dilakukan, fokus haji. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia berarti konsentrasi, fokus insya Allah. Seperti Bapak Ibu ini ya juga fokus, tidak terganggu. Ya. Sama, kita nanti umroh juga begitu. Ibadah haji kalau bisa tidak terganggu. Prosesi sa'i, prosesi tawaf juga tidak terganggu. Nyun ngapunten, saya sering melihat para jamaah ketika tawaf itu masih sering terganggu, terutama HP. Iya. Jadi pada saat tawaf itu masih menyalakan HP, bahkan ngerekam, dongo direkam kon ngamini neng desa. Apa iki? Ini jangan gitu ya. Jangan. Ini tidak fokus. Ya tidak fokus itu seperti ini loh, Pak Camat bariske barisan ya toh, diganggu. Akhirnya karena tidak fokus ya apa yang terjadi? Nah ini saya kasih intermezzo dulu ya. Ini intermezzo dulu sebelum masuk. Jadi Pak Camat ini bariske nyiapke barisan. Nyiapke barisan. Nah, kemudian suluh balik kanan maju jalan. Balik kanan. Gerak. Jalan. Nah, konsentrasinya terganggu. Wong jaluk tanda tangan. Nah, kebablasan. Ya. Yo terganggu kan, nah, ora fokus ya, terganggu. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk pengantar dulu. Dan insya Allah semuanya sudah paham, ada 3 panggilan. Yang pertama panggilan sholat, itu jelas. Tandanya apa? Adzan. Kan gitu kan? Adzan. Dan insya Allah kalau nanti kita di tanah suci, kebiasaan kita menjadi sangat bagus di sana, masya Allah. Kenapa? Di tanah suci itu kebiasaannya apa? Menunggu azan. Menunggu azan. Karena belum azan wis neng masjid. Itu namanya menunggu azan. Itu kebiasaan bagus. Masya Allah. 1 jam sebelum azan sudah di masjid. Apalagi pada haji full. Umroh saja full. Saya baru seminggu yang lalu pulang dari umroh. Full. Umroh saja full, luar biasa. Apalagi haji. Artinya kebiasaan baik menunggu adzan, menunggu panggilan sholat. Jadi kita terbiasa di sana insya Allah menunggu adzan. Urung adzan wis tekan masjid. Tapi neneng Indonesia kebiasaannya kadang dibalik, bukan menunggu adzan tapi menunggu apa? Qomat. Nah, jadi padahal neng kan udah biasa menunggu adzan, saat durunge adzan wis neng masjid, neneng Indonesia nunggu qomat. Qomat lagi mangkat. Qomat lagi mangkat. Ngono wae telat iso dadi imam lho. Telat dadi ana sing luwih telat meneh ngono lho. Iya kan? Ora kan munggah lah wong telat di ngemum iman, ngemum sing telat. Nah, umroh haji juga panggilan Allah. Maka kita dipanggil oleh Allah.
Berbahagialah Bapak Ibu karena dipanggil oleh Allah menjadi tamu Allah. Kalau sholat itu tidak butuh biaya, tidak butuh apa-apa, yang penting niat, karena tidak butuh sehat. Tapi kalau haji lengkap, ada niat. Ya, pertama kan niat, sehat, ragat, nekat, mangkat. Iya kan? Manggu nekat barang. Iya, ngelunasi. Nanti kan baru DP 25 kan. Masih butuh ngelunasi 30-an lebih. Oh, ini nekat ya. Lihat banyak. Di Jawa Tengah itu setiap tahun ada sekitar 8.000 jamaah yang tidak bisa melunasi. Akhirnya kesundul yang bawah. Kurang nekat itu ya. Nah, golek utangan rapopo. Haji utang apa itu? Itu. Nah, utang ya untuk ngobar mulai haji di sahur. Oke. Ini panggilan haji umroh itu hanya orang-orang khusus saja. Nah, yang ketiga panggilan kematian itu ora butuh apa-apa. Tidak butuh apa semuanya bisa dipanggil, tidak nunggu sakit gitu ya. Oke. Kita masuk ke tema Bapak Ibu, kita menjadi tamu Allah. Materi saya pagi hari ini tentang pelaksanaan umroh. Umroh itu bagian dari haji. Umroh itu bagian dari haji. Karena haji harus ada umrohnya. Cuma masalah umroh kui bareng atau dalam satu rangkaian. Kalau jamaah Indonesia kita umroh dulu baru haji. Itulah namanya tamattu. Ya, haji tamattu itu berarti umroh dulu kemudian baru haji. Kalau Nabi dulu itu ifrad seringnya. Ifrad itu yang tidak kena dam itu pada bulan haji beliau dan para sahabat itu hanya haji saja, tidak pakai umroh. Umrohnya di luar bulan haji. Jadi nek awake dhewe nek pengen orang untuk dam kesana jenengan haji saja gitu, ndak pakai apa umroh. Terus pulih 1 bulan berikutnya dengan kesana lagi untuk apa? Umroh untuk melengkapi haji. Nek kene angel toh? Angel, tapi kalau di Arab kan biasa begitu ya. Nah, di sana biasa. Oke. Nah, kalau kita nikmati aja bahwa kita tamattu untuk apa, kita kena dam rapopo, kena denda rapopo kan gitu kan? Ya insyaallah. Oke, kita menjadi tamu Allah Bapak Ibu. Berbahagia sekali kita menjadi tamu Allah. Haji, umrah itu tamu Allah. Masya Allah. Tamu itu kan dimuliakan. Kalau penjenengan kedatangan tamu pasti akan memuliakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan kita sebagai tamu Allah, dimuliakan oleh Allah. Ya. Karena siapa yang haji atau umroh, orang yang mengerjakan haji dan umrah adalah tamu Allah dan para pengunjungnya. Jika mereka meminta kepadanya, niscaya diberinya. Jika mereka meminta ampun, niscaya diterima doa mereka. Dan jika mereka meminta syafaat, niscaya mereka diberi syafaat. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ini tamu Allah, diberikan kemudahan oleh Allah. Maka dari awal tuh niat harus kita luruskan, bahwa niat kita tidak lain dan tidak bukan karena Allah. Dan Bapak Ibu, ini adalah perjalanan spiritual yang luar biasa. 40 hari. Ya. Dan haji yang sekarang itu penak, Pak. Nggih, penake apa? Wis ora usah masak. Nggih napa mboten? Saya haji tahun 2012 masih bawa beras, mau bahasa super mie, bawa apa-apa karena di sana masak. Tapi kalau ini weh enak. Pokoknya teko wong tok wis. Ya, enggak bawa apa-apa, insyaallah bisa ya. Jadi Bapak Ibu, kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya, dan jenengan tinggal misalnya pengen bawa lauk yang khas ya, bawa aja misalnya sambal atau apa gitu ya. Nah, tapi ke sana juga ada kok semuanya, tenang. Jadi Masya Allah, kita ini tamu Allah. Bahkan mungkin yang namanya tamu Allah itu Allah yang ngurus ya. Allah yang ngurus. Jenenge tamu Allah itu kan Allah yang ngurus. Mungkin di sana ada orang yang mungkin kurang peduli kepada kita, Allah akan mempedulikan kita. Pasti pasrah saja gitu. Ada satu jamaah Bapak Ibu, Masya Allah luar biasa. Ketika mendengar suara azan, bahkan sudah sampai hayya 'alas shalah, dia masih pakai pakaian ihram di pelataran, delalah kok koncone ra nek sing peduli. Ora peduli koncone. Lho kok iso?
Lah wis adzan wis hayya ala shalah ora digugah to. Ora digugah iki, Pak. Walah koncone kira ya ora do genah, ora digugah. Tapi lihat apa yang terjadi. Siapa sing gugah? Siapa yang menyuruh kucing? Gusti Allah. Itulah. Maka kepasrahan kita kepada Allah itulah yang nanti akan kita dituntutlah. Oke, latihan pasrah, tawakal kepada Allah. Wes, tenang gitu ya. Tidak usah takut gitu. Karena yang ngapunten kadang dulu kita ini waktu zaman dulu kadang kita masih ditakut-takuti gitu. Jadi nang kono itu bayangannya itu kadang orang-orang Arab itu ya terutama sopir-sopir itu jahat dan sebagainya. Pokoknya anggere numpak mobil hati-hati. Sing wedok kudu munggah sik munggah keri, nek munggah sing lanang sik ngono to. Berarti kan frame kita supire kono berarti jahat-jahat. Pak sing lanang mlebu sik. Sing wedok kudu keri. Nek medun putih dulu. Wong bareng ya ora apa-apa. Ternyata begitu sampai sana kita naik taksi, ternyata ya ramah-ramah biasa saja, tidak seperti yang dibayangkan bahwa dipremkan dari Indonesia. Sopir ki apa? Jahat. Ternyata enggak. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, maka haji umroh itu ya karena Allah ya. Ya, karena Allah. Maka Allah sudah berpesan apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Jadi ya karena Allah. Karena yang namanya Safa Marwah itu bagian dari syiar, Bapak Ibu. Maka ketika kita melaksanakan haji, umroh, itu terbaiknya adalah ketika kita bisa merenungi filosofinya apa, gitu ya. Tidak hanya sekedar prosesinya saja. Nanti kita tawaf, kemudian sa'i. Ketika sa'i itu Masya Allah Bapak Ibu. Bayangkan dulu perjuangan seorang ibu kepada anaknya. Berlari, nyari apa? Air. Itu Masya Allah. Luar biasa. Kita akan dapat itu. Gitu ya. Kita akan dapat. Oke. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk ke materi. Setengah materi. Ini karena ini materinya 2 gitu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu di KBIH-nya juga sudah dapat juga ya. Kita hanya melengkapi saja. Jadi saling melengkapi materi satu dengan yang lainnya. Ya. Yang pertama tentang pengertian umroh. Ya. Jadi kita berbicara tentang umroh ini adalah bagian dari ibadah apa? Haji. Ya, karena haji itu tidak sah kalau tidak pakai umroh. Tapi kalau umroh belum tentu haji. Gitu ya. Jadi umroh itu belum tentu haji. Tetapi kalau haji harus pakai umroh. Harus pakai umroh. Cuma bedanya umroh kuwi di luar bulan haji atau di dalam bulan haji, hanya gitu aja. Tapi kalau orang Indonesia mengefektifkan waktu bahwa umrohnya itu di bulan haji. Bulan haji itu ada 3. Mulai dari Syawal. Syawal itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi 3 bulan ini. Oke. Jadi umroh itu adalah kalau secara pengertian syar'inya dia berkunjung ke Baitullah untuk melakukan apa? Tawaf, sa'i, tahallul dengan mengharap ridha Allah. Rangkaiannya itu. Pokoknya datang ke Baitullah ya, kemudian untuk tawaf, sa'i, tahallul. Itu aja intinya. Ya. Bahkan haji itu tidak harus ke Madinah. Haji umrah kan tidak harus ke Madinah kan? Tetapi karena sudah sampai di sana, yo eman-eman nek ora neng Madinah. Maka kemudian rangkaian haji itu sampai 40 hari. Karena oke, kita berkunjung dulu ke Madinah berapa hari? 8. Sekitar 8 hari. Sisanya di Mekah. Kan begitu. Ya. Ini umroh ya. Kalau dia hukum apa namanya umroh ini karena bagian haji berarti dia harus gitu ya. Tapi kalau umroh yang
di luar haji hukumnya bermacam-macam. Ada yang mengatakan wajib, sunnah muakkadah atau sunnah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hukumnya apa, syaratnya apa? Yang harus Islam itu jelas. Ya, jadi umrah itu harus Islam, balik. Kalau anak-anak bagaimana ikut umrah? Ya enggak apa-apa, tapi dia belum wajib. Ya, belum wajib. Kan ada juga nanti anak-anak yang diajak haji, anak-anak diajak, ada enggak? Jarang ya. Kecuali lahiran yang kono. Lahir yang kono, atau kemarin sempat viral itu 2 bulan diajak haji itu ya. Sopo gue kurang ngerti, aku lali aku. Torik. Oh, balik mengikuti berita artis tuh. Balik akal ya. Sehat. Akalnya sehat ya. Merdeka, artinya bukan budak. Kalau dulu kan ada budak. Nah, sekarang kan budak tidak ada ya. Ya. Istita'ah atau mampu ya, jadi mampu kita. Tapi insya Allah Allah itu akan memampukan siapa saja yang dipanggil, bukan memanggil yang mampu, tapi akan dimampukan yang dipanggil itu ya kan? Jadi insya Allah Bapak Ibu ini kan yang semuanya insya Allah sudah dipanggil oleh Allah, maka Allah pasti akan memampukan ya, bismillah insya Allah ya. Sudah siap semuanya ya? Insya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Saya yakin semuanya sudah kangen banget, membayangkan neng kono dan sebagainya, gitu ya. Masya Allah. Maka rukun umrah itu adalah niat, ya, dan niat ikhram. Nanti bedanya ibadah umrah dengan yang lainnya. Kalau umrah itu niatnya harus ada tempat khusus, namanya miqat. Ya. Jadi tempat untuk melafadzkan atau mengucapkan niat itu namanya miqat. Dan umroh itu harus ada miqatnya. Karena maaf dulu barengan saya itu mumpung neng kono wambet dino umroh. Lah terus ngerti-ngerti kok kamar wis nganggo ihram. Langsung tawaf sa'i mulih neh. Tak tekoni. Pak, jenengan mau niate teng pundi? Ya pokoke nang kene tak niate umroh. Lah ndak niate umroh. Wis pokoke kok kamar. Wah ya salah, Pak. Nyun ngapunten. Karena harus ada tempat-tempat khusus kalau di Mekah. Di Mekah itu kalau kita sudah menjadi penduduk Mekah, walaupun yo tidak selamanya di sana kan sudah menjadi penduduk Mekah, maka mikotnya itu ada 3 ya. Di Tanim, Ji'ronah sama Hudaybiyah kan gitu. Enggak boleh dari kamar, nanti itu kok kamar umroh ya, enggak boleh ya. Tawaf, sa'i, tahlul, tertib. Nah, ini rukunnya ya. Harus tertib ya. Jadi urut. Jadi nah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kita berbicara tentang ihram. Karena orang yang melaksanakan ibadah umroh itu pakaiannya khusus. Ya. Kita sering mendengar kata-kata ihram atau pakaian ihram. Ya. Kalau di dalam panduan buku haji umroh itu ya, ihram itu apa? Berniat untuk masuk ke wilayah yang berlaku di dalamnya berbagai keharuman di dalam haji atau umroh. Yang dimaksud masuk ke dalam wilayah keharuman itu apa? Bukannya mengerjakan keharuman, tetapi masuk ke dalam wilayah yang dimana keharuman itu mulai diberlakukan untuk diri kita. Dilarang. Yang sebelumnya itu boleh. Ya. Seperti apa hubungan suami istri, membunuh, ya, memotong rambut, memakai wangi-wangian, itu diboleh. Jadi ketika sudah punya niat dan sudah berpakaian ihram, maka di situ berlaku ada larangan-larangan yang harus kita perhatikan. Ya, ada larangan-larangan yang harus kita perhatikan. Pakaiannya juga begitu. Ada pakaian khusus. Kalau yang laki-laki itu hanya 2 lembar, yang satu untuk sarung, yang satunya untuk penutup yang atas. Kalau perempuan bebas. Yang penting tidak yang penting tetap menampakkan wajah dan telapak tangan. Nah, jadi wajah dan telapak tangan. Jadi telapak tangan harus kelihatan. Maka ini Bapak Ibu, larangan-larangan pada saat umroh. Yang pertama hubungan suami istri. Kalau ini untuk jamaah haji atau umroh itu sudah
istilahnya kemungkinannya kecil gitu ya. Tetapi zaman dulu Bapak Ibu mungkin. Kenapa? Umroh itu mikotnya kalau orang Madinah zaman Nabi itu umroh berapa kali? Ada yang tahu? Nabi umroh berapa kali? Haji berapa kali? Oke. Haji sekali, umroh? Umrohnya 3 ya? 3 atau 4 ya? Jadi yang pertama Nabi pernah umroh gagal tahun 6 Hijriah. Umroh gagal. Padahal sudah sampai Hudaybiyah. Ya, dilarang oleh orang-orang Quraisy. Wes sampai Hudaybiyah. Padahal perjalanan dari Mekah sampai Hudaybiyah sudah memakan waktu 1 mingguan sendiri. Wes karek saknyu dilarang, akhirnya balik lagi. Maka kemudian tahun berikutnya Nabi umroh namanya umroh qadha, pengganti. Gitu ya. Baru umroh lagi, setelah itu tahun 10 Hijriah Nabi haji. Tapi setelah itu begitu pulang ke Madinah beberapa bulan berikutnya Nabi meninggal. Jadi Nabi hajinya memang sekali, umrohnya beberapa kali, tidak hanya sekali. Oke. Jadi Nabi dan para sahabat mengambil mikot itu namanya di Bir Ali. Ya, Bir Ali itu kira-kira 12 kilo dari Nabawi. Maka di sanalah kemudian mengucapkan yang namanya niat umroh, karena umroh itu harus dilafatkan. Ya. Jadi dari situ mulainya. Ya, dari situ mulainya. Kalau sekarang larangan ini sangat sulit. Maksudnya arep melakukan itu ya sulit, hubungan suami istri. Kenapa? Karena perjalanan dari Madinah ke Mekah kalau naik bis berapa? 7 jam. Masa ya mampir? Iya kan? Kalau dulu mungkin, kenapa? Dari Madinah ke Mekah itu berhari-hari. Siang jalan, pagi itu jalan, malam mendirikan apa? Tenda. Maka bisa jadi berkumpul, ketemu istrinya. Besok pagi jalan lagi, malamnya dirikan tenda lagi. Hampir seminggu. Sehingga malamnya ada waktu. Tetapi ini dilarang oleh Allah karena sudah pakai ihram. Maka berbahagialah Bapak Ibu, sekarang kita itu haji tidak seberat yang dulu. Dulu nanti minim itu 1 minggu lah untuk perjalanan dari Madinah ke Mekah bareng-bareng. Ya kan? Dadak bengi ngedeki tendo gitu. Kita hanya berapa? 7 jam naik bis. Kalau rombongan haji biasanya naik bis semua ya. Nah, tidak ada yang kereta cepat ya. Nah, jangan, karena ini kan bareng-barengan ya, sudah dikoordinir oleh Kementerian Agama. Tapi kalau di luar itu monggo mencoba kereta cepat enggak apa-apa. Saya minggu yang lalu mencoba kereta cepat. Jadi hanya 2 jam 20 menit. Nah, jadi kereta cepat itu dari Madinah ke Mekah 2 jam 20 menit. Kalau naik bis 7 jam. 7 jam itu sudah termasuk istirahatnya. Oke. Jadi itu. Kemudian ya berjumbu rayu dan lain sebagainya, mencukur rambut. Ya, jadi mencukur rambut sudah tidak boleh kalau pakai ihram. Makanya rambut itu kalau misalnya merapikan bulu, merapikan rambut, ketiak dan lain sebagainya, itu dilakukan sebelum memakai ihram. Ya. Akad nikah ini juga tidak boleh. Ya kalau sekarang kan tidak mungkin lah, kalau mau soal akad nikah yang ngebis ya tidak mungkin ya. Nah, ini kayaknya karena kalau sekarang sudah, tapi larangan itu tetap berlaku walaupun sekarang ya sangat jarang ya. Membunuh binatang buruan, memakai wangi-wangian. Jadi memakai wangi-wangian tidak boleh. Terus kalau memakai wangi-wangian sebelum pakai ihram gimana? Di tubuh ya boleh, karena belum pakai ihram. Jadi jenengan mandi, habis mandi pakai wangi-wangian, tapi di mana? Di tubuh sebelum dikasih pakaian. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh ketika sudah pakai ihram. Itu ya. Pakaian yang berjahit. Yang laki-laki loh ya, ini enggak boleh pakai yang berjahit. Tadi artinya sudah hanya 2 lembar itu. Terus ada pertanyaan biasanya. Bagaimana kalau pakai celana dalam yang tidak pakai jahit? Boleh enggak ya? Kita kan haji ini kan juga pengen mendapatkan filosofinya kan. Yo nek
entuke ki ento gitu, tapi kurang baik. Kenapa? Karena kita ini pengen menyelami makna di balik bahwa kita hanya pakai pakaian 2 lembar itu, bahwa kita itu ya Allah kita nanti akan kembali kepadamu, memenuhi panggilanmu di luar ini dengan keadaan seperti ini, kan begitu kira-kira. Orang kalau mati itu dikasih pakai celana dalam enggak kan? Gitu. Jadi enggak usah ora usah neko-neko, ora usah golek celana dalam sing tidak pakai jahitan ya. Nah, enggak usah. Yang wajar aja lah ya. Oke. Menutup kepala, jadi yang laki-laki tidak boleh menutup kepala ya. Nanti penutupnya ini dibuka. Karena yang ngapunten beberapa kali saya nderek ke jamaah umroh itu kadang gitu di bis itu wis dikuandani ndak kan wis niat ihram kan. Ya sudah niat umroh tidak boleh nutup kepala. Kuwi dhek goleki karena kebiasaan nganggo keton nganggo ketu. Ya biasa wong umure wis 50 munggah. 50 kan senengane keton. 50 kan senengane keton ngene iki nggih. Itu 50. Saya itu wis 50. Ini kelihatan ya wis meh 50 kabeh ya. Maka lebih ya. Maka senengane keton. Oh 60. Swidak berarti. Oh nek swidak iki sejatine wis cedhaki malahan. Menutup kepala ya perempuan ya harus menampakkan apa? Wajah kalau yang perempuan ya. Tidak boleh pakai ya. Cadar. Oke, berbantah-bantahan. Oke. Nah, itu larangannya. Kalau sunahnya ya ini ya, ada mandi dulu. Mandi besar. Ya, mandi besar. Memotong jadi kuku itu dirapikan dulu. Ya, kuku, bulu-bulu itu dirapikan dulu sebelum apa? Sebelum pakai ihram. Kemudian sholat sunnah di mikot. Karena Bapak Ibu nanti tidak tahu termasuk gelombang 1 atau gelombang 2. Ngikuti aja. Kalau gelombang 1 berarti kita akan ke Madinah dulu. Ya udah aman. Berarti kita sholatnya di Bir Ali. Gitu ya. Yang gelombang 2 memang mikotnya itu namanya di Yalamlam. Itu daerah pokoknya sebelum masuk Mekah. Jadi pesawatnya biasanya diumumkan bahwa Bapak Ibu kita sudah masuk di Yalamlam, silahkan untuk melafadzkan niat. Nah di situ sudah pakai ihram. Biasanya yang gelombang kedua dari Solo naik pesawat dari lautan itu sudah pakai ihram. Biasanya begitu. Ya, sehingga nanti melafadzkan niat umrohnya di pesawat. Walaupun ada juga yang ya namanya pendapat ya, ada juga yang melafadzkan niatnya di Jeddah, itu juga ada. Ya. Masuk masjid memperbanyak ini ya, memperbanyak talbiyah nanti. Tadi sudah, kemudian masuk Masjidil Haram ya sholawat biasa, kemudian diawali dengan tawaf dari Hajar Aswad. Oke, kita masuk ke jadi yang pertama kita bicara tentang mikot ya. Kalau mikot itu artinya apa? Mikot itu tempat yang telah ditetapkan. Jadi Nabi dulu sebelum beliau wafat itu sudah berpesan kepada para sahabat tentang batasan-batasan tanah haram, juga batasan-batasan mikot ya. Jamaah Indonesia biasanya mikotnya yang pertama. Kalau kita gelombang pertama berarti mikotnya di Bir Ali. Ya, jadi Bir Ali. Jadi kalau yang gelombang pertama itu di Bir Ali. Kemudian yang gelombang kedua mikotnya di Yalamlam. Yalamlam itu ya pokoknya daerah di selatan Mekah, di daerah Zaman itu sudah ditunjuk Nabi, oh daerah sana. Artinya yang daerah Zaman itu melewatinya itu. Kemudian bagi penduduk Mekah, nah penduduk Mekah ada tiga mikot, di mana Tanim atau Masjid Aisyah. Ya, ini ada sejarahnya, karena pada waktu itu Aisyah ketika ikut umroh atau haji bersama Nabi, beliau haid, ya kan? Kemudian ditunggu sampai selesai dan di tempat inilah, di namanya Tanim itulah kemudian Aisyah ini melafadzkan niat umroh atau hajinya.
Kemudian Hudaybiyah itu adalah ketika Nabi pertama kali mau umroh ya, setelah beliau ke Madinah, di Hudaybiyah terhenti walaupun tidak jadi umroh, balik lagi. Jadi wis tekan Hudaybiyah tidak jadi. Nah, haji juga begitu ya, makanya kita kuatkan niat kita. Ada juga haji wis tekan dono udan, ora sida muka haji. Teman saya tahun 2012 wis tekan dono udan tidak jadi berangkat. Kenapa? Didiagnosa hamil. Jadi hamil. Jadi karena sudah kok telat headnya beberapa minggu. Oke, kemudian dibawa ke rumah sakit Muwardi, di-scan, betul hamil. Koper padahal wis sampai dono udan. Akhirnya malam itu yang istrinya pulang. Ya si suaminya bilang saya, Pak Asih, saya tidak jadi, istri saya tidak jadi berangkat. Lu ngomong hamil. Ya Allah. Jadi istrinya akhirnya berangkatnya 2013. Ya, oke. Itulah Allah kalau punya ketetapan begitu. Jironah, nanti Bapak Ibu biasanya di sana kan ada tur ya. Monggo tur yang kedua itu biasanya ke Jironah. Kalau ada yang mau umroh tambahan, biasanya jamaah Indonesia itu seneng umroh tambahan itu biasanya. Tapi kalaupun melakukan umroh tambahan jangan terlalu sering, karena ini belum masuk inti haji, nanti tidak kekeselen gitu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi setelah Bapak Ibu sampai ke Bir Ali, sudah dalam pakaian ihram ya, maka setelah itu melafadzkan talbiyah. Dari situlah prosesi ibadah haji dimulai ya. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. Oke, Bapak Ibu, talbiyah ini panggilan, memenuhi panggilan, dihafalkan ya, insya Allah. Coba kita mulai dulu ya. Jadi ini setelah kita mengambil mikot, melafadzkan niat umroh, labbaik Allahumma umratan. Jadi nanti biasanya dipandu oleh ketua rombongannya, ya kan. KPH-nya beda-beda kan ini. Dan semoga nanti pesawatnya jadi satu ya, enak. Karena dulu pernah satu KPH itu pesawatnya terpecah. Pernah gitu ya. Kalau kemarin tidak terpecah ya, semuanya sama ya. Zaman saya itu ada yang terpecah. Jadi KBIH-ne podo, ini pesawatnya beda. Nah, ini jadi agak repot memang. Tapi setiap tahun biasanya selalu ada gitu. Tapi setelah pandemi ini kelihatannya enggak. Ya semoga nanti tetap jadi satu rombongan, satu pesawat gitu lebih enak. Ya, satu rombongan, karena kalau kemenangan kan satu rombongan satu bis itu 40 ya, 42 kan. Ya, semoga 42 itu ya masih dalam satu KPIA. Kalau enggak nanti juga repot juga ya. Oke. Kita lafadzkan. Jadi setelah mengucapkan niat umroh, kemudian kita bertalbiyah. Dari situlah kemudian kita mulai. Ya, bareng-bareng ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lagi ya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan hanya milikmu yang tiada sekutu bagimu. Bisa dilakukan juga. Hafal lagunya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nanti di bis juga begitu, tidak apa-apa ya, karena kita disunahkan dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah ini untuk memperbanyak talbiyah. Sak kesele, sak turune. Kadang gitu kan, sampai tidur. Ya sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Masya Allah, kalau kita sambil menghayati, kita rasakan, kita tidak terasa air mata itu akan mengalir. Masya Allah. Apalagi begitu datang ke Mekah, Masya Allah. Kita datang langsung melihat Ka'bah, Masya Allah. Dari disitulah kita mulai. Maka kemudian kita datang untuk memenuhi panggilan Allah. Kemudian kita mulai prosesi umroh itu. Dimulai dari apa? Tawaf. Tapi Ibu, memang salah satu kendala kelemahannya jamaah haji atau umroh itu, kalau kita posisinya itu jamnya memang kurang bagus memang. Jamnya itu apa? Kita biasanya dari Madinah itu jam 2 atau habis zuhur. Kemudian kita ke Bir Ali, di sana kadang habis asar itu baru bisa dari Bir Ali karena banyak parkirnya juga agak jauh. Kemudian perjalanan habis asar, kemudian sampai di Mekah itu biasanya jam 8 atau jam 9, jam 8. Oke, jam 8. Pemondokan jamaah haji Indonesia itu jauh, terus terang jauh ya. Artinya dari pondokan ke Masjidil Haram itu harus naik bis. Ini yang sudah beberapa tahun. Sudah beberapa tahun itu gitu, jadi naik bis. Artinya paling banter nanti itu jam 10 itu dari pondok. Padahal jam 10-nya sana asli nih jam Indonesia ini jam loro. Iya. Kan tambah 4, 10 tambah 4 itu berapa? 14 ya? Atau jam 2. Jadi jam 2. Artinya kita kondisi aslinya kudu wis istirahat gitu ya. Kita baru melaksanakan apa? Umroh. Prosesi umroh memakan waktu sekitar 5 jam. Ya. Artinya ya jam 10 malam
Kita ke Masjidil Haram, kemudian kita ke Ka'bah, tawaf, sa'i, kira-kira selesai jam 3. Gitu. Kondisi lelah memang. Kondisi apa? Lelah. Maka betul-betul Bapak Ibu disiapkan. Karena ya karena waktunya aja itu. Waktu. Tapi insya Allah ketika Bapak Ibu di Madinah itu sudah berhari-hari di sana dan mungkin juga cukup istirahat, perjalanan itu tidak terlalu mengganggu. Gitu. Insya Allah. Maka kita masuk kepada tawaf. Ya. Jadi umroh, jadi tawaf itu adalah bagian dari umroh. Mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Tawaf itu harus suci, harus punya wudu. Kalau sa'i tidak harus wudu. Sa'i boleh batal. Pertanyaan ini sering sekali. Ya. Pas sa'i batal, Pak, kalau batal ya ora apa-apa. Kecuali sa'inya pas waktu sholat. Ya, kan di tengah-tengah sholat itu harus harus wudu. Tapi kalau tawaf itu tidak boleh batal, ya, tidak boleh batal. Nanti dipimpin oleh ketua karomnya ya, ini kalau haji ya, dipimpin oleh karomnya insya Allah. Bapak Ibu, kalau tawaf sekarang kan lebih rapi dari zaman dulu, terutama yang pertama, karena yang boleh turun di pelataran Ka'bah hanya yang pakai ihram. Ya, hanya pakai ihram, kemudian pintu yang di lantai 2 itu begitu bawah penuh biasanya ditutup. Nanti berkurang lagi sehingga insya Allah di pelataran itu ketika kita menjalankan umroh itu lebih nyaman dan lebih teratur dan rapi. Sama halnya ketika Bapak Ibu berada di Madinah, di Raudhah itu semuanya rapi, tidak suk-sukan, ora uyek-uyekan, ora desek-desekan. Karena masuk Raudhah harus pakai apa? Aplikasi. Kalau masuk pelataran Masjidil Haram harus pakai ihram. Jadi insya Allah lebih nyaman. Suci, menutup aurat, ini berada di dalam Masjidil Haram, ya. Jadi di Masjidil Haram memulainya dari Hajar Aswad. Jadi posisi kalau laki-laki pundak ini harus kelihatan pada saat apa? Tawaf. Ya. Kalau pas sholat ditutup, tapi kalau pas tawaf dibuka, gitu ya. Hati-hati, ini penting. Ya. Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi sunnahnya itu Ka'bah selalu berada di sebelah kirinya. Jadi gini terus ya. Maka Bapak Ibu, saya sering pesan kalau ada jamaah bareng saya itu pada saat prosesi tawaf biar kita bisa fokus karena ini ibadah, satu HP dimatikan. Nggih. Penting loh ya ini ya. HP dimatikan. Walaupun di sana nanti banyak orang yang ngurip ke HP bahkan ngerekam, tidak usah dipedulikan. Kita fokus pada diri kita, kita ibadah, ya. Kita mulai dari Hajar Aswad, lampu hijau, kita lambaikan tangan kita mulai Bismillahi Allahu Akbar. Bacaan doanya memang bermacam-macam. Kalau jenengan mengikuti di buku dari kementerian itu sudah ada putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga ya tinggal dibaca. Bapak Ibu memang ada juga yang bareng-bareng. Ada yang bareng-bareng diturukan tapi karena situasinya sangat krodit ketika ngarep muni buri ora krungu. Apalagi satu rombongan berapa? 40 kan? Biasanya begitu kecuali pakai alat. Ada juga yang pakai alat. Tapi Bapak Ibu, saya beberapa kali melakukan umroh itu atau tawaf itu memang saya lebih menikmati tawaf itu ketika bacaannya kita baca sendiri. Bareng-bareng kadang kita ndak dengar atau yang kita tirukan bido. Gini betul. Saya sering gitu. Tapi ya monggo nanti kesepakatan di antara
Kalau sunnahnya ya begitu sampai Hajar Aswad, lambaikan tangan, Bismillahi Allahu Akbar, doanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, terus itu aja. Atau doa lain. Ya, doa lain. Begitu sampai di rukun Yamani, tinggal mengacungkan ini Allah Akbar atau Bismillah Allah Akbar. Kemudian doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hajar Aswad berarti 1 putaran sampai 7. Fokusnya ketika kita tawaf dalam rangka ibadah umroh, fokus ke putaran, tidak usah berusaha memegang Hajar Aswad, tidak usah berusaha memegang Ka'bah, tidak usah berusaha masuk Hijir. Kalau malah tidak boleh masuk Hijir Ismail. Kenapa? Hijir Ismail itu adalah bagian di dalam Ka'bah. Kalau jenengan tawaf masuk berarti sudah tidak sesuai sunnah gitu. Karena sunnahnya tawaf itu harus di luar kan. Ya, oke. Kalau jadi begitu, monggo tempatnya agak jauh aja, jangan yang dekat. Nanti saat rombongan itu bareng-bareng. Ya, karena biasanya kan rata-rata kan yang baru pertama gitu. Jadi bareng-bareng aja, nanti selesai, itu doanya. Kalau bisa bareng dipandu oleh pimpinannya, bagus. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka baca sendiri doanya seperti itu, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar, atau doa yang lain. Saya malah saya beberapa kali merasakan lebih nikmat ketika kita membaca sendiri. Ketika tawaf loh ya. Karena memang agak kredit. Kalau sa'i bareng-bareng oke, karena longgar. Tapi kalau tawaf kita malah lebih nikmat, lebih nyaman kita baca sendiri. Apalagi yang belakang. Yang di belakang Allahumma terus apa itu belakang saya ra krungu gitu. Oh ini rada adoh ya enggak dengar. Ya, baca sendiri. Tapi monggo ya, ini tergantung di masing-masing KB ya. Tidak usah pada saat prosesi ini, tidak usah berusaha untuk memegang Ka'bah. Tidak usah berhenti di multazam juga enggak. Terus saja sampai selesai. Begitu selesai, sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kalau saya boleh sarankan, pada saat jenengan nanti tawaf, sekaligus bawa botol kosong. Sebelum tawaf itu di botol kosongnya diisi apa? Air Zam-Zam, sehingga lebih enak nanti, karena di belakang itu rodok kredit untuk ngambil air Zam-Zamnya. Tapi jenengan begitu selesai sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat itu rakaat pertama bacanya surat apa? Al-Kafirun. Rakaat yang kedua selesai minum Zam-Zam menghadap Ka'bah, ya sudah pakai air yang ngambil tadi kan, ya ngambil tadi. Oke, itu baru ke sa'i. Ya, baru ke sa'i. Nah, Bapak Ibu, bagi penjenengan yang pengen doa di multazam, karena multazam adalah tempat yang mustajab, maka lakukan di luar tawaf, di luar ibadah umroh. Paham ya? Jadi fokus jenengan ketika tawaf itu fokus itu. Enggak usah berusaha memegang Ka'bah, tidak usah berusaha mendekati Hijir Ismail, tidak usah. Kalau jenengan pengen doa di dekat atau di depan multazam, pengen memegang atau mencium Hajar Aswad, lakukan di luar tawaf. Jangan datang ke situ beberapa orang yang kira-kira kuat gitu ya, beberapa orang aja yang kira-kira nek disuksek ya orang ambruk gitu ya. Oke, datang aja ke situ, tidak usah tawaf, tapi langsung kalau penjenengan pengen megang Ka'bah yang dituju nanti pintu 79 langsung masuk. Nanti tempat antara Hijir Ismail dan Rukun Yamani biasanya di situ longgar. Maka dari situlah dimulainya. Kalau pengen pegang ya pegang aja. Tapi ya niatnya pokoknya ya penasaran pengen megang gitu aja. Tapi tidak kemudian wah aku nak megang terus jadi ini enggak usah. Ya kalau pengen pegang ya pegang aja. Kemudian kalau memegang Rukun Yamani ya memang sunahnya ya pegang aja kalau bisa. Lanjut ke Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad uyak-uyak kan enggak usah. Tetapi jangan minggir dikit, kemudian disitulah ada
Hajar Aswad, ada pintu Ka'bah. Disitulah ini namanya apa? Multazam. Oke, berdoa di situ. Doa ya. Doa, puasnya doa di situ. Karena dia biasanya di situ bisa berhenti. Tidak terdorong-dorong di situ. Karena beberapa orang bisa di situ, baru melanjut ke Hijir Ismail. Jenengan antri kalau pengen sholat di dalam Hijir Ismail. Udah sholat. Jadi pertama datang mau pegang monggo rukun yamani, Hajar Aswad dilewati saja, langsung berdoa di Multazam, ke Hijir Ismail, antri sholat di situ. Kalau pas dibuka, ya dah, selesai balik. Jadi bukan pas toa. Jadi agendakan sendiri bersama teman-temannya. Ngaten nggih? Itu. Oke, waktunya sudah habis ya ternyata ya. Sudah habis ya, Masya Allah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi penjelasan tentang teknik tawaf dalam umroh dan juga doa-doa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Haji Asih Sunjoto Putra SSI. Semoga menambah wawasan dan juga pemahaman kita bersama. Untuk materi selanjutnya adalah mulai prosesi sa'i yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Suyati MPDI. Waktu dipersilahkan sepenuhnya sampai jam 7 nanti.